Pada suatu pagi di kota Baghdad yang gemerlap, di bawah langit yang biru seperti safir, seekor unta melenguh pelan di jalan batu yang berdebu. Pedagang-pedagang memanggil pembeli dengan suara lantang, anak-anak berlari membawa roti hangat, dan suara adzan dari menara Masjid Agung menggema lembut seperti musik dari langit. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua berjanggut tebal sedang duduk di bawah pohon kurma. Ia mengenakan jubah coklat lusuh dan sorban putih yang sudah pudar warnanya, tapi di matanya tersimpan sinar yang tak dapat disembunyikan oleh usia. Dialah Abu Nawas, si pujangga, si pengelabui, si penggoda logika, dan si pengajar kebijaksanaan dengan cara yang tak biasa. Hari itu, Abu Nawas tak sedang berdebat dengan ulama atau menggoda wazir istana. Ia sedang lapar. Perutku berbicara lebih keras dari para filsuf istana, keluhnya sambil menatap langit. Wahai Tuhan, Engkau memberiku lidah yang pandai menipu logika, tapi tak pandai menipu rasa lapar. Ia menepuk-nepuk sakunya. Kosong. Ia memandang kanan-kiri, mencari peluang. Dan seperti biasa, keajaiban untuk Abu Nawas selalu datang berselimut kelucuan. Dari kejauhan, terlihat seorang nenek tua berjalan perlahan membawa tongkat kayu dan tas kulit kecil. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya menyala-nyala seperti lilin kecil yang belum padam oleh waktu. Ia berhenti di depan kios seorang peramal cinta. Tuan peramal, katanya pelan, aku ingin tahu, apakah di usia ini aku masih punya jodoh? Orang-orang di sekitar tertawa kecil. Tapi Abu Nawas, yang mendengar dari kejauhan, mendadak duduk tegak seperti kucing melihat ikan. Jodoh, gumamnya. Jodoh berarti harapan. Dan harapan biasanya datang dengan mahar. Ia tersenyum licik, menyapukan sorbannya, dan berjalan mendekat dengan gaya penuh wibawa. Langkahnya seperti langkah seorang sufi, tapi senyumnya seperti pedagang anggur yang baru dapat untung besar. Assalamualaikum, wahai ibu yang dimuliakan Tuhan, sapa Abu Nawas dengan suara lembut, hampir seperti bisikan malaikat. Nenek itu menatapnya curiga. Siapa kau, nak? Pendakwah atau pedagang? Aku adalah penyampai pesan langit, jawab Abu Nawas dramatis, menatap ke langit. Dan langit baru saja menuliskan sesuatu untukmu. Orang-orang di pasar mulai berkerumun. Mereka tahu, kalau Abu Nawas mulai bicara, berarti akan ada tawa, atau keajaiban, atau keduanya. Apa yang ditulis langit untukku? Tanya si nenek. Bahwa jodohmu sudah ditentukan, jawab Abu Nawas mantap. Ia seorang lelaki tampan, saleh, bijaksana, dan tinggal tidak jauh dari sini. Nenek itu bergetar bahunya menahan haru. Benarkah, anakku? Siapa dia? Abu Nawas menatapnya lama, menutup matanya, lalu berkata pelan, aku tidak boleh menyebut namanya, karena ini rahasia malaikat. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Kau harus membuktikan kesiapan hatimu dengan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Jumlahnya 3 dinar emas. Kerumunan mendadak terdiam. Nenek itu mengangguk perlahan. Kalau itu syarat dari Tuhan, tentu aku turuti. Ia membuka tas kulitnya yang tua dan mengeluarkan 3 keping emas berkilau. Abu Nawas menerima dengan hormat, membungkuk dalam-dalam seperti menerima wahyu. Terpujilah engkau, wahai wanita beriman. Kini, tunggulah 7 hari 7 malam. Jodohmu akan datang. Nenek itu pulang dengan senyum bahagia, sedangkan Abu Nawas berbalik menuju kedai, sambil berkata dalam hati, jika cinta bisa memberi 3 dinar, maka aku harus jatuh cinta setiap hari. Malam itu, Abu Nawas berpesta di kedai kecil dekat Sungai Tigris. Ia memesan roti, daging kambing, dan anggur merah,
makanan yang hanya bisa ia nikmati bila ada ide licik yang berhasil. Ia duduk di sudut ruangan, tertawa sendiri. Betapa lucunya dunia ini, katanya pada pelayan. Ada orang muda takut menikah, ada orang tua ingin menikah lagi. Semua karena cinta, padahal cinta hanya butuh satu hal, ilusi yang meyakinkan. Pelayan itu mengangguk, tidak mengerti tapi ingin tampak setuju. Namun malam itu, ketika Abu Nawas tertidur di atas bangku kayu, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, datang seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah bersinar, seperti malaikat dalam dongeng para sufi. "Abu Nawas." "Siapa kau?" tanya Abu Nawas. "Aku adalah penjaga hati yang tertipu. Mengapa engkau mencuri harapan seorang wanita yang masih percaya pada cinta suci?" "Aku tidak mencurinya. Aku hanya menukar harapannya dengan tawa. Dan tawa tanpa kejujuran adalah racun bagi jiwa." Malaikat itu mengangkat tangannya, dan seketika Abu Nawas merasa wajahnya panas dan berat. "Mulai hari ini," kata suara itu, "kau akan membawa tanda kebohonganmu di wajahmu sendiri." Ketika Abu Nawas terbangun, ia menjerit. Wajahnya bengkak merah seperti buah delima matang. Ia panik, menutupi wajah dengan sorban, dan berlari ke tabib. "Tabib, tolong! Wajahku seperti kantong air." "Kau terkena kutukan," kata tabib. "Hanya kejujuran yang bisa mengobatimu." Abu Nawas terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehabisan kata-kata. Pagi di Baghdad menyala seperti bara merah di langit timur. Pasar mulai ramai, para pedagang menyiapkan timbangan, dan anak-anak berlari membawa roti hangat. Tapi di tengah keramaian itu, seorang lelaki berjalan tergesa sambil menutupi wajah dengan sorban lusuh. Dialah Abu Nawas, namun pagi itu, tidak ada satu pun yang mengenalinya. Setiap kali ia melewati kaca atau bejana air, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Pipinya menggembung, matanya sipit, bibirnya tebal seperti habis disengat ribuan lebah. "Ya Allah," gumamnya, "aku dulu terkenal karena akal, bukan karena bentuk seperti kendi air." Ia mencoba tersenyum ke cermin kecil di toko, tapi bayangannya malah menatap balik dengan wajah konyol. "Astagfirullah, aku tidak bisa menipu siapapun dengan wajah seperti ini. Bahkan kucing pun akan tertawa." Abu Nawas sadar, tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan kutukan moral. Maka ia menunduk, duduk di tepi pasar, dan merenung untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Takdir selalu tahu jalan untuk mempertemukan manusia dengan pelajarannya. Di antara hiruk-pikuk pasar, Abu Nawas mendengar suara yang tak asing di telinganya. "Wahai tuan penjual rempah, apakah engkau tahu di mana rumah orang yang bisa menjodohkan manusia?" Suara itu lembut namun jelas. Suara yang dulu ia tipu dengan penuh percaya diri. Ia menoleh. Benar, nenek pencari jodoh itu sedang berdiri di sana, membawa tas kulit kecil yang sama. Wajahnya terlihat sedih. Rautnya bukan lagi wanita yang penuh harapan, tapi seseorang yang kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, percaya diri dan keyakinan. Abu Nawas menelan ludah. Ia ingin kabur. Tapi nuraninya, yang selama ini tertidur, mulai berbicara. "Berhenti berlari dari kebenaran, wahai penipu yang menipu dirimu sendiri," bisik suara itu dalam hatinya. Ia berdiri, menatap nenek itu dari balik sorban. "Nenek," panggilnya pelan. "Ya." "Apakah engkau masih mencari jodoh?" "Tidak lagi," jawab nenek itu pahit. Ternyata langit pun bisa berbohong melalui lidah manusia. Abu Nawas menunduk. Air mata menetes di pipinya yang bengkak. "Langit tidak berbohong, Nek. Hanya aku yang mencorengnya dengan kelaparan." Nenek itu tertegun. Ia menatap wajah yang bengkak itu lama,
hingga mengenali suara di baliknya. Abu Nawas. Ya, Net. Hamba yang dulu menipu hatimu. Mengapa wajahmu seperti kendi rusak? Karena kebohongan, Net. Karena aku memakan sedekah yang seharusnya jadi doa. Nenek itu terdiam lama, lalu duduk di batu di hadapannya. Kau tahu, Nak, katanya lirih, aku sebenarnya tahu sejak awal bahwa kau berbohong. Abu Nawas menatapnya kaget. Tahu? Ya. Aku hanya ingin tahu sampai sejauh mana manusia sanggup berbohong demi kebutuhan. Ia tersenyum samar. Tapi jangan salah, aku pun bukan orang suci. Aku pernah menipu banyak orang ketika muda. Aku hanya ingin melihat apakah dunia sudah berubah, ternyata belum. Abu Nawas menunduk makin dalam. Lalu bagaimana aku bisa menghapus kesalahanku, Nek? Nenek itu memandang jauh ke arah menara masjid. Kembalikan 3 dinar itu, dan gunakan hidupmu untuk mempertemukan hati yang tercerai. Maka kutukan itu akan hilang. Mempertemukan hati yang tercerai. Ya, jadilah mak comblang kebenaran, bukan mak comblang keuntungan. Sejak hari itu, Abu Nawas mulai menjalani kehidupan yang aneh. Mak comblang keliling Baghdad. Ia berkeliling pasar, masjid, dan rumah-rumah miskin, menanyakan orang-orang yang kehilangan cinta atau kehangatan keluarga. Di rumah pertama, ia mempertemukan seorang duda buta huruf dengan janda penjual roti yang kehilangan anak. Ia berkata, "Kalian berdua kehilangan, tapi kalian bisa saling menemukan." Di rumah kedua, ia mempertemukan seorang gadis miskin dengan pemuda pembuat kendi yang tak percaya diri. Ia berkata, "Kau pemalu karena merasa tak berharga." Tapi air pun mencari kendi yang retak untuk berhenti mengalir. Dan di setiap pertemuan itu, setiap kali seseorang menemukan cinta baru, wajah Abu Nawas perlahan membaik. Bengkaknya berkurang sedikit demi sedikit. Namun, belum semuanya sembuh. Masih ada bekas merah di pipi kanannya. Ia tahu, masih ada satu hal yang belum ia lakukan. Mengembalikan 3 dinar emas kepada si nenek suatu malam, saat ia hendak menuju rumah nenek itu, langit mendung. Petir menyambar jauh di gurun. Abu Nawas berjalan di jalan sepi dengan membawa kantong kecil berisi 3 dinar emas, hasil dari menjual baju dan cincinnya sendiri. Ketika hampir tiba, angin bertiup kencang. Ia berhenti di tepi sungai Tigris, menatap air yang beriak. Dan dari balik kabut, muncul sosok yang sama seperti dalam mimpinya dulu, malaikat berjubah putih. Abu Nawas, suara itu bergema seperti gema di lembah. Engkau telah memperbaiki banyak hati, tapi apakah hatimu sendiri sudah sembuh? Abu Nawas menatap malaikat itu dengan berani. Aku belajar, wahai malaikat, bahwa kebohongan bukan hanya soal ucapan, tapi juga soal menipu diri sendiri agar tampak benar. Dan apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku akan mengembalikan milik nenek itu, tapi bukan sebagai penipu yang menyesal, melainkan sebagai manusia yang akhirnya paham arti cinta sejati, memberi tanpa mengharap kembali. Malaikat itu tersenyum samar. Kalimatmu seperti doa yang disembunyikan Tuhan di lidah seorang pelawak. Ia lenyap dalam kabut, dan Abu Nawas melanjutkan langkahnya menuju rumah nenek tua itu, di bawah hujan lembut yang jatuh seperti air mata surga. Ketika Abu Nawas mengetuk pintu rumah nenek itu, malam sudah larut. Nenek keluar dengan lentera kecil di tangan. Siapa di luar sana? Orang yang pernah mengambil, kini datang untuk mengembalikan. Ia menyerahkan 3 dinar emas ke tangan nenek itu. Nenek menatapnya lama, lalu berkata lembut, "Kau tidak hanya mengembalikan uangku, Nak. Kau mengembalikan kepercayaan manusia pada kebaikan." Abu Nawas menunduk dalam-dalam.
Dan saat itulah, bengkak di wajahnya hilang sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa menyembunyikan diri di balik sorban. Ternyata karma bukan kutukan, tapi surat undangan dari Tuhan agar manusia belajar jujur. Kabar tentang Abu Nawas yang kini menjadi mak comblang berhati suci menyebar ke seluruh Baghdad. Dari pasar sampai istana, orang-orang bercerita dengan nada tak percaya. Dulu dia menipu orang mencari cinta, kata seorang pedagang kurma. Sekarang dia yang menyalakan api cinta di hati yang hampir padam, timpal seorang janda sambil tersipu. Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid, penguasa Baghdad yang terkenal arif namun gemar menguji akal manusia. Raja tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya. Abu Nawas, penipu istana itu kini menjadi penghubung cinta, katanya sambil menatap Wazir Ja'far. Benar, Paduka, jawab Ja'far. Ia kini dikenal sebagai penolong hati patah. Kalau begitu, ujar Raja sambil tersenyum nakal, kita uji ilmunya. Aku ingin tahu apakah ia bisa menjodohkan orang yang tak mungkin bersatu. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan jubah sederhana dan wajah tenang. Raja menatapnya dengan mata penuh teka-teki. Abu Nawas, aku dengar kau sekarang paham urusan cinta. Sedikit, Paduka. Setelah wajahku bengkak, aku baru sadar cinta sejati bukan di bibir, tapi di hati. Bagus, ujar Raja, tertawa kecil. Kalau begitu, aku punya tugas untukmu. Raja menepuk tangannya, dan dua orang masuk ke aula istana. Seorang penjahit istana yang cerewet, dan seorang juru masak yang pelit luar biasa. Mereka berdua saling benci selama bertahun-tahun, tak pernah sepakat bahkan soal rasa garam di sup istana. Aku ingin kau menjodohkan mereka berdua, kata Raja dengan nada menggoda. Menjodohkan mereka? Abu Nawas menatap dua orang itu bergantian. Paduka, mereka lebih cocok jadi dua kuali yang saling lempar tutup. Justru itu, jawab Raja. Kalau kau berhasil menyatukan dua hati yang saling membenci, aku akan memberimu 10 dinar emas dan seekor unta putih. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah, Paduka. Tapi cinta bukan sekadar sihir. Ia butuh jebakan yang lembut. Selama 7 hari, Abu Nawas memutar akalnya. Ia mengundang si penjahit dan si juru masak secara bergantian ke rumahnya, memberi nasihat yang berbeda. Kepada penjahit, ia berkata, kau butuh istri yang sabar menghadapi suaramu. Kepada juru masak, ia berpesan, kau butuh suami yang tak takut pada suara keras. Seminggu kemudian, keduanya tak sadar duduk berdampingan di rumah Abu Nawas dalam acara makan bersama para jomblo sufi. Abu Nawas hanya tersenyum melihat mereka saling berdebat, lalu tertawa bersama tanpa sadar.